Baik, selamat siang. Terima kasih. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah materi. Namun sebelumnya itu perkenalkan diri. Nama saya Ermalinda Nenokovi, NPM 33190027, semester 4A. Nah, materi yang dipresentasikan itu mengenai inventarisasi jenis-jenis tanaman hias introduksi di Desa Penglipuran, Kabupaten Bangli, Bali. Pada slide pertama, Desa Penglipuran merupakan salah satu desa adat di Bali yang masih mengutamakan kerukunan dan kebersamaan. Desa ini berlokasi di Kelurahan Kubu, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, Bali. Tanaman di Desa Penglipuran sangat beragam jenisnya. Keanekaragaman jenis tanaman tersebut dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya itu karena introduksi. Penelitian yang dilakukan untuk mengetahui jenis tanaman hias yang diintroduksi di Desa Penglipuran dengan tujuan untuk menginformasikan kepada masyarakat mengenai tanaman tersebut agar dapat dimanfaatkan potensinya pada destinasi wisata lain, khususnya di Desa Bali. Data diperoleh melalui pengamatan langsung di lapangan dan mewawancarai terhadap masyarakat setempat. Kemudian diidentifikasi di Laboratorium Taksonomi Tumbuh FMIPA. Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh 32 jenis dari 24 suku atau famili tanaman introduksi. Yang berikut pada slide kedua, tanaman hias introduksi di Desa Penglipuran dapat dikelompokkan menjadi 3 kelompok, yaitu yang pertama, tanaman hias bunga sebanyak 22 jenis. Yang kedua, tanaman hias daun sebanyak 8 jenis. Dan yang ketiga, tanaman hias batang. Introduksi tanaman merupakan suatu proses memperkenalkan tanaman dari tempat asal tumbuhnya ke suatu daerah baru. Jadi, introduksi tanaman yang dimaksudkan adalah mendatangkan atau memasukkan varietas-varietas yang tanaman dari luar negeri ke suatu negeri. Tanaman introduksi dapat dikelompokkan menjadi 3 kelompok, yaitu introduksi tanaman yang merupakan tanaman baru di suatu wilayah. Yang berikut introduksi tanaman yang merupakan suatu varietas baru. Dan yang ketiga itu introduksi tanaman karena tanaman atau varietas ini mempunyai keunggulan terbaru. Setelah diketahui bahwa tanaman hias sering digunakan untuk menambah nilai estetika dan kecantikan pada suatu tempat, sehingga Desa Penglipuran ini memiliki daya tarik bagi wisatawan yang berkunjung. Tanaman hias dapat dikelompokkan menjadi 5 kelompok, yaitu tanaman hias buah, tanaman hias bunga, tanaman hias daun, tanaman hias batang, dan juga tanaman hias akar. Sedangkan menurut tempatnya, tanaman hias dapat dikelompokkan menjadi 3 kelompok, yaitu tanaman hias biasa, tanaman hias gantung, dan tanaman hias air. Penelitian yang dilakukan untuk mengetahui jenis tanaman hias yang diintroduksi di Desa Penglipuran dengan tujuan untuk memberikan informasi kepada masyarakat mengenai tanaman tersebut agar dapat dimanfaatkan potensinya pada tempat wisata, khususnya yang ada di Bali. Yang berikut
metode penelitian. Jadi penelitian yang dilaksanakan di Desa Penglipuran, Kelurahan Subuh, Kubu, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli. Penelitian dilakukan pada bulan Desember 2016. Pada artikel, alat yang digunakan antara lain alat tulis seperti kertas dan pulpen, alas berupa papan kayu, serta kamera Canon. Bahan atau sampel pada penelitian yang dilakukan yaitu yang beragam jenis tanaman hias introduksi ditemukan di kawasan Desa Penglipuran. Metode penelitian yang mereka gunakan itu menggunakan purpose sampling. Jadi dari hasil penelitian tersebut, hasil penelitian di Desa Penglipuran diperoleh 32 jenis tanaman hias dari 24 suku atau famili. Tanaman hias yang ditemukan tersebut hanya dikelompokkan menjadi 3 kelompok. Tanaman hias bunga sebanyak 22 jenis, tanaman hias daun sebanyak 8 jenis, dan juga tanaman hias batang sebanyak 1 jenis. Di antaranya adalah kelompok pepakuan. Tanaman tersebut yaitu paku ekor, tanduk rusa, dan sarang burung. Tanaman paku-pakuan diintroduksi di Desa Penglipuran karena dari segi perawatan terbilang tidak rumit. Hal ini dikarenakan sebagian besar tanaman paku merupakan epifit. Salah satu contohnya yaitu tanaman paku tanduk rusa yang memiliki penampilan unik karena terdapat 2 tipe daun dengan fungsi dan bentuk yang berbeda. Jenis daun yang pertama yaitu daun selalu steril yang berbentuk perisai tegak. Daun berfungsi mengumpulkan daun kering dan menangkap air sehingga kelembapan rimpang tanaman dapat terjaga dengan baik. Jenis daun yang kedua yaitu yang menjuntai dari pusat daun pertama memiliki bentuk dan tanduknya. Fungsi dari daun adalah sebagai pembawa spora yang diletakkan di sisi bawah daun. Panjang daun ini bisa menjuntai sepanjang 1 meter bahkan lebih, sehingga daun inilah yang menjadi kekhasan tersendiri bagi paku tersebut. Sekian dari presentasi ini, sekian dan terima kasih.